Halo guys, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas tentang server timeline. Server timeline adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu yang akan terjadi pada game server WOS. Untuk saat ini, server timeline sudah mencapai hari ke-600, yaitu hero Gen 9. Hero-nya ada Sura, Fred, dan Magnus. Untuk saat ini, kita hanya akan fokus pada tabel bagan yang ada ya teman-teman. Untuk keterangan semua event, mungkin akan saya buatkan satu persatu sesuai permintaan dari kalian. Nah, ini untuk bagan event teman-teman bisa dilihat sendiri ya, atau di screenshot. Nah, jadi ini akan kita bahas satu persatu seiring berjalannya bagan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman untuk yang ingin lihat server timeline ini untuk fotonya semua nanti akan saya taruhkan di deskripsi. Nah, jadi saya di sini akan mengajarkan cara kalian untuk membaca dan mempelajari kesalahan saya aja ya teman-teman. Nah, jadi saya akan bisa mengajari dari D40 sampai D120 aja. Untuk ke atasnya nanti akan saya terawang saja sedikit atau saya prediksi bagaimana cara saya plan mainnya, dan saya akan belajar dari teman-teman yang udah lama bermain teman-teman. Nah, kita akan mengajari untuk khusus pemula saja ya teman-teman. Nah, jadi untuk di sini kita itu bisa lihat ini adalah yang di bawah ini adalah event. Nah, event semuanya event yang akan terus berulang dan akan ada tambah-tambahannya teman-teman. Nah, jadi tapi event-event ini adalah yang perlu kalian ingat ya, event-event ini. Nah, jadi untuk hero gen pertama ya kita mungkin udah tahu semua ya, nggak perlu disebut lagi. Hero VIP-nya juga udah nggak usah. Nah, jadi di sini yang perlu diingat adalah Sunfire Castle itu akan diadakan 52 sampai 53 hari setelah server berjalan teman-teman. Nah, ini cara bacanya. How to calculate, bagaimana cara mengkalkulasi umur server kamu juga akan diajarin di sini teman-teman. Nah, cara kalkulasinya adalah menghitung first president ditambah 53 hari server itu berjalan teman-teman. Nah, itu adalah umur servernya teman-teman ya. Nah, itu cara kalau seandainya kalian udah putus login teman-teman, cara mengukur server kalian. Nah, di sini ada keterangan. Nah, jadi seperti biasa ini adalah logo Lucky Wheel yang biru, ini adalah Aula Gubernur, nah, dan ini King of Icefield, dan ini adalah SVS, dan ini adalah Aula Pahlawan teman-teman ya. Nah, yang warna kuning. Nah, jadi di sini kita lihat server hari 0 teman-teman. Nah, jadi ini oke, dan di sini perlu saya ingatkan bahwasanya Hall of Chief untuk Jerenimo, khusus Jerenimo akan keluar 3 kali teman-teman. Nah, bagi yang yang ingin merebutkan Jerenimo, nah sebaiknya kalian pikir dulu apakah kalian siap mengeluarkan dana yang lumayan besar teman-teman ya. Nah, untuk saya sendiri berpengalaman di itu ketika saya patungan dengan teman-teman, kami gagal ya. Ya, jadi sebaiknya dipikir-pikirkan lagi. Menurut saya prediksi yang paling aman untuk mendapatkan Jeronimo adalah 50 sampai 100, dan itu belum ada jaminan, tergantung dari well kalian ya. Nah, kita akan terus bahas ke atas. Nah, jadi di sini hari ke 0 kan Zinman adalah hero Lucky Wheel. Nah, untuk low spender dan free to play menurut saya Zinman di skip aja. Untuk media spender sampai well ya terserah kalian, tapi sebaiknya media spender up sampai level 4 saja. Untuk konstruksi kalian dipercepat 15% oleh Zinman. 15% adalah angka yang cukup besar, dan kalian itu bisa hemat resources atau sumber daya milik kalian, karena seperti yang kita tahu sumber daya di saat hari 0 sampai hari ke-15 itu sangat sulit ditemukan. Nah, jadi saran saya untuk hari 0 sampai ke hari 15 untuk free to play dan low spender sebaiknya kalian agak sedikit kerja keras, buatlah akun farm teman-teman. Nah, untuk kalian menginvasi akun farm kalian sendiri untuk RSS, jangan lupa dikeluarkan dulu trupsnya ya teman-teman, agar tidak ada kerugian kedua belah pihak. Nah, jadi seterusnya kita akan bahas masalah SPS itu jangan SPS teman-teman. Nah, kita akan bahas kenapa Zinman di skip. Nah, gap antara
di 40 hanya 1 bulan 10 hari teman-teman. Nah, jadi sebaiknya kalian mengumpulkan diamond itu sebanyak 300 atau 400 ribu teman-teman. Nah, gak apa-apa kumpulin aja, nggak usah digunakan sama sekali. Kalian sabar-sabar aja dulu. Kalian memang di arena akan dibantai-bantai, dan bagi kalian yang ingin dapat diamond sedikit, ada sedikit trik nanti akan kita bahas teman-teman. Nah, jadi kita akan fokus ke server timeline aja dan membahas sedikit apa yang harus kalian lakukan ya teman-teman. Nah, untuk hari ke-40 kalian cukup spin Flynn aja teman-teman untuk free to play dan low spender. Nah, untuk medium spender kalian itu bisa ambil Alonso, tapi lebih prefer saya itu kalian tunggu dulu sedikit, lebih sabar sekitar 4 bulan kalian itu ambil ke crack aja teman-teman. Nah, untuk free to play dan low spender mungkin bisa lah untuk naikin bintang 3 atau bintang 4 karena crack ini lumayan bagus teman-teman. Nah, tapi itu lebih baik kalian konsultasikan kepada senior-senior yang udah lama bermain WOS ini teman-teman. Saya hanya memprediksi karena saya belum masuk ke Gen 3 ya. Nah, jadi ketika Lucky Wheel untuk Flynn, khusus Flynn, kalian sebaiknya dari kasus saya 5 kali Lucky Wheel saya itu nggak mentok ke bintang 5 teman-teman ya. Karena saya 120 kali spin selalu. Nah, sebaiknya kalian 150 kali spinnya 3 kali atau 2 kali. Nah, jadi nanti kalian jika kekurangan kalian cover dengan general shark atau shark kuning yang umum ya. Terus teman-teman, ketika gen 2 muncul, tidak lama kemudian hari ke-53 atau hari 52 akan muncul Sunfire Castle atau event Sunfire Castle Istana Api Matahari. Nah, jadi kalian akan berperang di sana satu server. Setelah itu akan muncul pet gen pertama. Nah, untuk pet gen pertama mungkin nggak usah terlalu banyak kita bahas. Kita akan bahas cara membacanya aja teman-teman. Nah, habis itu kalian akan muncul kristal api 1 sampai 3. Terus kalian akan muncul SVS, KOI. Nah, atau Aula Gubernur dulu awal-awal baru nanti berubah ke KOI. Terus kalian itu udah bisa mempersiapkan diamond kalian untuk Hero Mia teman-teman. Nah, akan keluar pet gen 2 juga. Setelah muncul Hero Gen 3 akan muncul pet Gen 3. Nah, untuk masalah pet saya udah pernah bahas. Sebaiknya saya ingatkan lagi, sebaiknya pet yang level pet Gen 1 dan Gen 2 kalian tahan untuk advance-nya. Jangan melebihi level 50. Advance-nya level 50 di stop aja dan pemurniannya di stop juga. Nah, untuk di 143 Snow Leopard dan Gian Elk itu coba ditanyakan kepada senior-senior, tapi Snow Leopard itu udah lumayan bagus. Sembari kita nunggu pet SSR atau pet Gen 4 dan 5 teman-teman ya. Nah, jadi setelah itu kalian bisa baca sendiri gimana masalah ini semuanya akan saya cantumkan di deskripsi. Semoga konten ini bermanfaat. Jadi kita sharing-sharing aja gimana lebih bijaknya cara membaca ini. Dan emang kalian sebelum kenapa saya bahas ini dulu baru event top up karena kalian harus memikirkan sampai di 600 teman-teman ya, atau hampir 2 tahunan. Oke, itu aja konten kali ini, cara membahas tentang server timeline. Semoga konten ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya masih kurang ilmu tentang wawasan whiteout survival ini. Segitu saja konten dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.